How to Become a True Christian. Indonesian Language Part 1. Manusia tidak memahami bagian roh dari dirinya sendiri. Ia mengasosiasikan segala sesuatu dengan bagian fisiknya. Dari Taman Eden, Anda diberitahu bahwa bagian fisik terbuat dari debu tanah dan bagian roh berasal dari nafas kehidupan dari Tuhan. Dari frasa nafas kehidupan, kehidupan berarti kekekalan. Frasa pohon kehidupan juga ditujukan untuk bagian fisik manusia, tetapi manusia memakan buah terlarang dari pohon tersebut. Perintah Tuhan kepada Adam jelas. Jangan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jika Anda memakannya, Anda pasti akan mati, tetapi Adam tidak menaati Tuhan dan memakannya. Bagian fisik manusia berdosa karena bagian roh berasal dari Tuhan. Jadi, Adam dan Hawa diusir dari taman karena Tuhan tidak ingin mereka memakan buah dari pohon kehidupan. Ya, ular meyakinkan Hawa untuk memakan buah terlarang dan Hawa meyakinkan Adam. Bagian fisik dari hukuman manusia adalah kembali menjadi debu tanah. Tuhan tidak menyebutkan hukuman kepada bagian roh manusia, tetapi kita tahu bahwa roh akan menuju kutukan kekal. Roh yang asli tidak dapat lagi dikaitkan dengan Tuhan. Tuhan Allah berfirman kepada ular dalam Kejadian pukul 3:15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya, ia akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya." Anda pasti langsung menyadari bahwa di situ tertulis benih dari perempuan, tetapi Anda tahu bahwa benih itu berasal dari laki-laki. Akan terjadi mukjizat. Anda pasti tahu bahwa Allah akan melakukan sesuatu dalam pembuahan perempuan itu. Banyak dari Anda tahu bahwa benih itu adalah Yesus. Dari peristiwa-peristiwa di Taman Eden, Anda tahu bahwa laki-laki berjalan dengan Allah tetapi murni dan tanpa dosa. Setiap orang dilahirkan dalam dosa karena dosa manusia di Taman Eden. Kita tahu bahwa tubuh jasmani kita akan mati. Dan kita tahu bahwa tubuh jasmani tidak dapat menyenangkan Allah. Roh yang asli sedang menuju penghukuman, yaitu neraka. Kita tahu bahwa benih perempuan itu akan menjadi mukjizat pada saat pembuahan dan laki-laki jasmani tidak terlibat. Kita melihat bahwa benih perempuan itu adalah Yesus. Kita tahu bahwa benih perempuan itu ada hubungannya dengan roh yang asli agar laki-laki dapat memiliki hidup kekal bersama Allah secara rohani. Untuk lebih jelasnya, mereka yang ada di Perjanjian Lama tidak dapat memiliki hidup kekal bersama Allah karena mereka memiliki roh yang asli. Roh yang asli sedang menuju penghukuman kekal. Dan tubuh jasmani mereka akan mati. Allah hanya dapat memberkati mereka dengan umur fisik yang panjang. Akan tetapi, para nabi dan mereka yang didatangi Roh Kudus dan menjadi orang-orang kudus akan memperoleh hidup kekal bersama Tuhan. Itulah sebabnya anak-anak Israel disebut orang-orang percaya yang saleh secara fisik. Mereka hanya dapat memperoleh hidup yang panjang secara fisik, bukan hidup rohani bersama Tuhan. Ini adalah kiriman yang saya tulis untuk grup-grup saya di Facebook. Saya akan menyebut roh yang kamu lahirkan dengan roh yang asli. Roh yang asli tercemar karena Adam dan Hawa memakan buah terlarang, itulah sebabnya kamu lahir dalam dosa. Setiap orang dalam Perjanjian Lama memiliki roh yang asli. Mereka tidak dapat diberkati secara rohani kecuali Tuhan memilih mereka untuk tugas tertentu. Yohanes Pembaptis memiliki tugas tertentu. Dia memiliki berkat yang luar biasa. Lukas pukul 1:15 menyatakan, dia juga akan dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan sejak dari rahim ibunya. Daud memiliki tugas tertentu tetapi takut Tuhan akan mengambilnya karena dosanya dengan Batsyeba.
Mazmur 51:11 menyatakan jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Khotbah dan pengajaran dari Perjanjian Lama tidak dapat memberimu berkat rohani. Kamu perlu mengetahui kebenaran dan menaati kebenaran dalam Perjanjian Baru. Percakapan antara Yesus dan Nikodemus adalah tentang orang percaya kebenaran jasmani dengan roh yang asli. Kamu harus memiliki roh Kristus, roh Tuhan dan roh kebenaran untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Allah mencoba membuat anak-anak Israel menjadi orang-orang kudus. Keluaran 19:5-6 menyatakan, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Des. Bagian kitab suci yang serupa dalam Perjanjian Baru ditujukan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. 1 Petrus 2:9-10 menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kesayangannya sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10 Yang dahulu bukan umat, tetapi sekarang adalah umat Allah, yang tidak pernah beroleh belas kasihan. Tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kerajaan imam dalam Perjanjian Lama dan imamat rajani dalam Perjanjian Baru adalah guru dan pemimpin. Mereka dipisahkan dari bangsa yang kudus. Benih perempuan itu adalah Yesus. Matius pukul 1:18 menyatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, sesudah Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 1 Yohanes 5:6 menyatakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Lukas pukul 2:52 dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Matius pukul 3:13-17 Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. 14 Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku? 15 Tetapi Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi sekarang. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Lalu ia pun mengizinkannya. 16 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17 Dan tiba-tiba terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bangsa-bangsa lain tidak harus memenuhi semua kebenaran. Kita berada di bawah dispensasi Perjanjian Baru. Kita tidak perlu baptisan air fisik untuk menjadi seorang Kristen atau orang kudus. Kitab Matius menggunakan frasa Roh Allah dan kitab-kitab Injil lainnya menggunakan Roh Kudus atau Roh. Yesus tidak membutuhkan Roh Kristus karena Dia adalah Kristus dan Dia tidak membutuhkan Roh kebenaran karena Dia adalah kebenaran. Markus pukul 1:10 menyatakan, ia melihat langit terbelah dan Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Lukas pukul 3:22 dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Yohanes pukul 1:32 Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti burung merpati.
Lukas pukul 3.23. Sekarang Yesus memulai pelayanannya pada usia sekitar 30 tahun. Menjadi, seperti yang diduga, anak Yusuf, anak Eli. Markus pukul 1.14. Sekarang setelah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lukas pukul 4.43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Yohanes 3:3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah. Matius pukul 4.17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius adalah satu-satunya kitab di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yesus memberitakan kerajaan sorga. Itu adalah pernyataan yang salah. Yesus memberitakan dan mengajarkan kerajaan Allah. Injil Lukas memberitahu Anda bahwa kerajaan Allah diberitakan mulai dari Yohanes Pembaptis. Lukas pukul 16.16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes. Sejak saat itu kerajaan Allah telah diberitakan, dan setiap orang berusaha keras untuk mendapatkannya. Juga, Yesus menjelaskan dalam Lukas pukul 4.43 bahwa dia diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Matius pukul 6.31-33 menyatakan, karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32 Karena semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk menjadi seperti Yesus, kita harus memberitakan dan mengajarkan kerajaan Allah dari Perjanjian Baru. Sebelum Yesus disalibkan di kayu salib, para murid berjalan bersamanya sebagai orang percaya yang benar secara jasmani, yang masih memiliki roh asli di dalam diri mereka. Banyak orang percaya telah diajarkan sampai pada titik ketika Yesus disalibkan, tetapi setelah itu, orang percaya tidak diajarkan kebenaran tentang Perjanjian Baru. Yesus di kayu salib dalam kitab Yohanes pukul 19.30 menyatakan, setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Matius 27:51-53 menyatakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, 52 dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53 Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka ini adalah orang-orang kudus Perjanjian Lama yang tidak berbicara dalam bahasa roh. Ini akan membuat pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 12:30 menjadi benar. Apakah semua orang memiliki karunia penyembuhan? Apakah semua orang berbicara dengan bahasa roh? Apakah semua orang menafsirkan? Juga. Ini akan membuat pernyataan Yesus dalam Markus pukul 16:17 menjadi benar. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yesus berkata bahwa mereka yang dibaptis dengan Roh Kudus akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Pertanyaan: mengapa mereka tidak mengenali Yesus setelah kebangkitannya? Yohanes pukul 20:14 menyatakan sekarang ketika dia berkata demikian,
dia, Maria Magdalena, menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lukas pukul 24:15-16 menyatakan, maka ketika mereka, kedua murid itu, berjalan sambil bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri dan berjalan bersama-sama dengan mereka. 16 Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Lukas pukul 24:36-37 menyatakan sekarang ketika mereka, murid-murid itu, mengatakan hal-hal ini, Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." 37 Tetapi mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka telah melihat hantu. Yesus berusia sekitar 33 tahun ketika dia disalibkan di kayu salib. Roh Anda tumbuh hingga sekitar 20 tahun maksimal. Yesus tampak sekitar 13 tahun lebih muda daripada saat dia mati di kayu salib. Tuhan memberkati saya untuk melihat roh istri saya berjalan di samping tubuh fisiknya. Istri saya berusia 60-an dan dia memiliki masalah berjalan. Tetapi rohnya berjalan dengan postur yang sempurna. Rohnya tampak sekitar 20 tahun. Tuhan mengutus Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah, Lukas pukul 4:43, dan Yesus mengutus para pengikutnya untuk memberitakan dan mengajar kerajaan Allah. Banyak yang melewatkan makna dari ayat ini. Yohanes pukul 20:21-22 menyatakan, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." 22 Dan setelah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus adalah administrator semua roh yang baik. Mereka menerima Roh Kristus, permulaan orang percaya yang benar secara rohani. Anda harus memahami bahwa Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan, roh yang asli, dan Yesus menghembuskan rohnya, Roh Kristus, kepada para pengikutnya. Ketika Yesus menghembuskan nafas kepada para pengikutnya, dua hal terjadi berdekatan. Roh Kristus masuk ke dalam mereka sebagai juru selamat mereka. Dan roh asli mereka menjadi roh ciptaan baru yang dibenamkan dengan Roh Kristus, air hidup. Mereka dibaptis dalam nama Yesus dan menjadi ciptaan baru. Ya, Allah menyediakan jalan bagi roh ciptaan baru Anda untuk dibaptis dengan air hidup. 2 Korintus pukul 5:16 menyatakan, karena itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Roma 8:7-8 menyatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8 Jadi mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. 2 Korintus pukul 5:17 menyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kristus adalah satu roh bagi Bapa. Efesus pukul 2:17-18 menyatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu, yang jauh dan yang dekat. 18 Karena oleh Dia kita kedua pihak beroleh jalan masuk dalam satu roh Kristus kepada Bapa. Amanat agung. Matius 28:19-20 menyatakan, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Markus pukul 16:15-18 menyatakan dan ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." 16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, 18 Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amanat agung dalam Matius dan Markus adalah definisi seorang Kristen. Banyak yang tidak percaya kepada saya ketika saya mengatakan bahwa Anda perlu mengetahui dan percaya kebenaran tentang keselamatan Anda sebelum menerima roh kebenaran. Efesus pukul 1:13 menyatakan di dalam Dia kamu juga percaya, setelah kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu, Yohanes pukul 15:26 menyatakan, tetapi apabila penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes pukul 16:13 menyatakan akan tetapi, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kisah Para Rasul 1:4 menyatakan ketika ia sedang makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang telah kamu dengar daripadaku, katanya. Lukas pukul 24:46-49 menyatakan lalu ia berkata kepada mereka, ada tertulis demikian. Bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, 47 dan lagi. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48 Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49 Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Para Rasul 2:1-4 menyatakan ketika hari Pentakosta telah tiba, mereka semua dengan sehati di satu tempat. 2 Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu suara seperti tiupan angin keras, yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. 3 Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4 Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Banyak yang tidak menyadari bahwa roh pertama manusia menjadi manusia datang dengan nafas Tuhan atau Yesus. Kejadian 2:7 menyatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yohanes pukul 20:22 menyatakan dan setelah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, yaitu Roh Kristus. Kisah Para Rasul 2:2 menyatakan dan tiba-tiba turunlah suatu suara dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Yesus mengembusi mereka dari surga. Anda dapat melihat dan mendengar ketika orang percaya menerima Roh Kudus karena mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain.
Biarkan saya menjelaskan dengan sangat jelas tentang mereka yang melompat-lompat dan berlari-lari. Itu adalah emosi fisik, bukan roh. Kisah Para Rasul pukul 2.33 menyatakan karena itu. Sesudah ia ditinggikan oleh sebelah kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Lukas pukul 11.13 menyatakan jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di sorga. Roh Kudus turun atas bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul pukul 10.43-46 menyatakan tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. 44 Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45 Dan semua orang dari golongan bersunat yang percaya heran, sama seperti semua orang yang datang bersama-sama Petrus, karena karunia Roh Kudus telah dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46 Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dengan bahasa roh dan memuliakan Allah. Ayat Alkitab berikut ini membingungkan banyak orang bukan Yahudi. Kisah Para Rasul pukul 10.47 menyatakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Rumah tangga Kornelius telah menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus ingin membaptis mereka dengan air seperti orang-orang Yahudi. Allah menjelaskan bahwa baptisan air bukan untuk orang-orang non-Yahudi karena mereka telah menerima Roh Kudus. Paulus, guru bagi orang-orang non-Yahudi, menyatakan dalam 1 Korintus pukul 1.17 sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sesuatu yang penting terjadi pada para murid dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Kisah Para Rasul pukul 11.25-26 menyatakan kemudian Barnabas berangkat ke Tarsus untuk mencari Saulus. 26 Dan setelah ia menemukan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Begitulah terjadilah bahwa selama setahun penuh, mereka berkumpul dengan jemaat itu dan mengajar banyak orang. Dan murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen di Antiokhia. Murid-murid disebut orang Kristen, Allah memisahkan mereka dari orang percaya. Tetapi orang percaya saat ini berpikir mereka adalah orang Kristen. Karakteristik rohani para murid memberitahu Anda bahwa mereka berbeda dari orang percaya. Karakteristik rohaninya adalah, para murid menerima kebenaran tentang kerajaan Allah sebagai orang percaya. Para murid menerima keselamatan rohani, Roh Kristus, dalam Yohanes pukul 20.22. Roh mereka dibaptis dengan air hidup setelah menerima Roh Kristus. Mereka menaati kebenaran firman Allah. Para murid dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2:2-4. Mereka menerima Roh Allah dan Roh kebenaran sekarang. Mereka berbicara dalam bahasa roh sambil menerima Roh Allah karena Anda tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain. Mereka menjadi penyembah sejati, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes pukul 4:23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Para murid mengajarkan kebenaran kepada orang lain dan disebut orang Kristen dalam Kisah Para Rasul pukul 11:26. Para murid mengajarkan kebenaran kepada orang lain, yang bertepatan dengan kitab suci Efesus pukul 1:13. Efesus pukul 1:13 menyatakan di dalam Dia kamu juga percaya, setelah kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu,
di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yesus mengajarkan firman kebenaran kepada murid-muridnya. Dan setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh, mereka mengajarkan firman kebenaran kepada orang lain. Siklus itu berlanjut sampai orang percaya yang benar secara fisik membunuh semua orang Kristen dan orang suci yang sejati. Sejak saat itu, tidak seorang pun dapat mengajarkan kebenaran agar siapapun menerima roh kebenaran. Itulah masalahnya saat ini. Orang percaya tidak mengetahui kebenaran. Ya, beberapa orang telah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi roh kebenaran belum dinyatakan di dalam mereka karena mereka belum menerima firman kebenaran.